Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Temanya bukan hanya berkembang di Jawa Timur, tetapi secara global. Apa itu? Kita akan membahas terkait industri halal dan UMKM. Bersama saya telah hadir Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Ibu Ani Maslaha. Selamat datang Ibu Ani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah. Dan harus baik dan sehat. Amin. Ngomong-ngomong perihal Ibu Ani, beliau ini merupakan perempuan pertama yang berhasil menduduki pimpinan DPRD Jawa Timur, tepat pada periode 2019-2024 kemarin ya? Iya betul. Bagaimana rasanya Ibu menjadi politisi muda sekaligus pimpinan di Jawa Timur? Ya, karena berangkat dari aktivis ya, ketika masa sekolah maupun di kuliah dan kemudian di masyarakat, dan itu memang modal sosial saya untuk terjun di dunia politik. Saya pikir menjadi pemimpin dan anggota biasa aja sih. Hanya bedanya ketika jadi pimpinan volume tanggung jawab dan kinerja harus lebih baik dari anggota, kira-kira kayak begitu. Tetapi yang lainnya biasa-biasa saja. Biasanya kan perempuan ini ada di ranah domestik gitu kan, ada di bagian memasak, di dapur kayak gitu. Nah, ketika menjadi seorang pimpinan yang mayoritas ini laki-laki, kira-kira mengalami kesulitan nggak Bu? Enggak juga sih. Enggak juga. Aman juga. Berarti ya? Aman. Tapi bagi kami yang terpenting itu izin suami ya. Ketika suami sudah open dan full mengikhlaskan diriku untuk diwakafkan kepada publik ya, kepada masyarakat, saya pikir semuanya akhirnya enjoy aja, dinikmati aja lah. Dimanapun keberadaan kita, kita lakukan enjoy, kita niati ibadah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Perihal perempuan di ranah politik, perempuan saat ini tuh sering dan banyak juga loh Bu ikut andil dalam bagaimana mengurus rumah tangga itu sebagai mencari nafkah, dan banyak di antara mereka memiliki usaha-usaha kecil berupa UMKM. Bagaimana jenengan melihat geliat UMKM di Jawa Timur Ibu? Yang pasti kalau kita lihat ngomong PDRB, supporting terbesarnya dari 100% PDRB Jawa Timur, 59, sekian persen, hampir 60%-nya adalah dari pelaku UMKM. Sehingga dari 40 juta lebih penduduk Jawa Timur, ada hitungan dari Dinas Koperasi UMKM sekitar 9,7 juta lah ya, untuk pelaku UMKM di Jawa Timur. Dan itu rasa-rasanya juga tergede dari 38 provinsi di Indonesia. Dan kalau saya melihat dari beberapa komoditi di Jawa Timur ada sekitar 7-8 lah yang menjadi buffer stock nasional, dan itu salah satu sumber bahan bakunya ya dari 7 komoditi itu yang kemudian farmnya dikelola dalam industri pengolahan, ada ultramikro, ada UMKM, ada IKM, sampai pada industri besar, kira-kira kayak gitu. Sehingga kalau dilihat dari rekrutmen ketenaga kerjaan sih memang terbesarnya adalah pertanian, terbesarnya. Keduanya di UMKM, pelaku UMKM. Ketiganya hal lain termasuk pariwisata dan lain sebagainya lah, jasa, kira-kira kayak begitu. Tetapi dari sisi fiskal terbanyaknya kita industri besar.
Jadi Jawa Timur itu induk besar itu tidak begitu signifikan, hanya di pusaran gerbang Kertasusila aja, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Gresik, dan Kediri karena di sana ada gudang garam. Kecil tetapi putaran uangnya besar. Tapi kalau ngomong rekrutmen tenaga kerja, ya pertanian dan UMKM. Pertanian dan UMKM. Maka kemudian supportingnya luar biasa. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, di Kopi Nawa ini kita diskusi harus sambil minum kopi, Bu. Oke. Jadi kita minum kopinya Seneng dulu, banget. Kebetulan agak flu sih. Jadi kalau minum kopi akhirnya menjadi sehat. Tiap hari Ibu minum kopi? Dan tiap hari sih. Cuma kalau pingin aja. Kalau pingin, tapi sering pingin ya? Ya, setidaknya sehari sekali kadang enggak juga. Ada. Oke. Ibu, kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana geliat UMKM itu, Ibu. Menurut data yang kami himpun, hingga akhir tahun 2024, lebih dari 252.000 sertifikat halal sudah diterbitkan di Jawa Timur. Dan hampir sekitar 98,52%-nya ini merupakan pelaku industri kecil dan menengah. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu? Ibu melihat potensi industri halal yang cukup besar ini, Bu? Kalau dihitung persentase dari 9,7 juta, sesungguhnya masih kecil, ya masih kecil. Karena kenapa saya katakan masih kecil? Ya karena UMKM Jawa Timur itu terbesarnya ya di Mamin. Ya, dari makanan dan minuman. Yang tentu sertifikasi halal ini menjadi penting, ya. Tidak hanya pengakuan bahwa itu halal untuk dikonsumsi, tetapi yang lebih penting lagi adalah akan menjadikan kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan menjadikan ekosistem industri Mamin itu akan semakin bisa booming, tidak hanya pada tataran regional, tapi bisa jadi pasokan untuk global, untuk dunia, kira-kira kayak begitu. Nah, pastinya kita terus bergerak untuk sertifikasi halal. Ini baik program nasional maupun program Jawa Timur ada, dan itu gratis. Juga lakukan pendampingan bersama dengan SDM yang qualified, salah satunya bermitra dengan beberapa perguruan tinggi untuk bisa expand bagaimana produk-produk terutama Mamin ini ya kalau bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Jawa Timur di tahun 2027 ini menjadi pusat industri halal nasional, kira-kira kayak begitu. Jadi karena tahun hari ini 2025 kurang setahun 2 tahun ya, besar harapan ini bisa tercapai lah kira-kira untuk di tahun 2027. 2027 targetnya ya, Bu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan, Bu. Tadi katanya ada program dari pemerintah untuk turut serta meningkatkan perluasan sertifikasi halal UMKM ini. Itu program apa, Ibu? Iya. Program sertifikasi halal, kebetulan kan di Jawa Timur ini ada kawasan industri halal yang di September kalau nggak salah, September tahun 2024 kemarin di launching. Kebetulan pusatnya ada di Sidoarjo, yang itu gede. Satu-satunya kawasan industri halal yang ada di Indonesia, ya di Jawa Timur. Jadi yang pertama menjadi pilot project kira-kira gitu. Dan rencananya sih akan menjadi kawasan industri halal terbesar dunia. Ya, arahnya itu ke sana. Arahnya ke sana. Oleh karenanya ketika ada satu kawasan industri halal yang itu dari proses bahan baku, kemudian proses pembuatan hingga pada pendistribusian itu tersertifikasi halal, maka besar harapan ya bisa ini tumbuh tidak hanya di Sidoarjo tetapi
di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Bu, mungkin bisa dijelaskan industri yang ada di Sidoarjo itu industri seperti apa, Bu? Ya, jadi itu satu perkantoran, satu kawasan dalam luasan lahan sekitar berapa ya, 148 hektar. Di lingkar timur, aksesnya gampang ketika dari bandara atau dari tol Sidoarjo keluar tol dan lain sebagainya, itu yang itu memproteks. Jadi intinya kawasan itu memproteks terhadap hasil industri yang untuk mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari proses pembuatannya, kemudian dari bahan bakunya dulu ya. Jadi uji lab lah semacam kayak begitu, dari bahan bakunya seperti apa, proses pembuatannya kayak apa, hingga packaging dan pendistribusian kayak apa, yang itu diyakini dari awal hingga finish itu tersertifikasi halal, baru kemudian dikeluarkan yang namanya sertifikasi halal. Jadi kalau ditanya sesungguhnya apa sih bentuk kegiatannya, ya memproses hasil produksi yang menerbitkan sertifikasi halal. Nah, Ibu, seperti yang tadi sudah jenengan sampaikan, bahwasanya dari jumlah sertifikasi halal yang sudah diterbitkan di Jawa Timur yang jumlahnya besar ini, tapi itu masih minim ketika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur. Karena masih banyak masyarakat yang pertama kurang sadar akan pentingnya sertifikasi halal, terus yang kedua mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikasi halal. Nah, itu kira-kira bagaimana, Bu, solusi dari jenengan? Ya, pemerintah sebenarnya sudah proaktif ya untuk bermitra dengan beberapa lembaga perguruan tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, baik negeri maupun swasta, dalam rangka menjemput bagaimana para pelaku-pelaku dari ultramikro, kemudian UMKM hingga IKM ini yang terkait dengan produk-produk khususnya mamin, kosmetik, kemudian kesehatan, yang secara keagamaan memang perlu ada keabsahan halal tidaknya, sehingga tidak ada kegamangan kira-kira gitu masyarakat untuk mengkonsumsi, untuk membeli kira-kira kayak begitu. Maka melalui kemitraan dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta inilah besar harapan satu, sosialisasi lebih masifkan melalui ya relawan-relawan yang sudah bekerja itu. Yang kedua, ketika sosialisasi sudah dimasifkan, tentu ada pengetahuan, muncul kesadaran kira-kira gitu. Nah, kalau sudah sadar, baru kemudian harus ada pendampingan yang utuh hingga selesai. Karena hari ini eranya digitalisasi, sesungguhnya tidak ada kesulitan. Hanya memang betul kesadarannya itu yang masih belum muncul. Masih ada ketakutan masyarakat untuk membayar banyak. Ya, itu kan diantaranya karena sosialisasinya yang kurang. Oleh karenanya melalui forum ini saya sampaikan ada program pengurusan sertifikasi halal itu gratis, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Terutama terkait dengan sertifikasi halal untuk mamin yang industri ultramikro dan UMKM. Ultramikro dan UMKM. Ya. Ibu, nanti kita akan kulik lebih dalam lagi terkait terkait sosialisasi, membangun kesadaran, juga bagaimana digitalisasi dari usaha sertifikasi halal tersebut. Tapi Ibu, ketika kita membahas terkait produk halal, labelisasi halal ini kan sangat penting bagi pemerintah Jawa Timur, begitu Bu. Nah, ada satu program yang namanya OPOP, One Pesantren One Product, seperti itu, yang turut serta untuk melahirkan banyak produk halal di Jawa Timur. Kira-kira menurut pandangan jenengan bagaimana peran dari pesantren untuk ikut hadir mengokohkan industri halal di Jawa Timur ini, Bu? Iya, program OPOP itu sudah 3 tahunan lah ya, masih zamannya Pak Dekarwo. Lebih ya, karena terakhir Pak Dekarwo berarti sekitar tahun 2019. Nah, udah 5 tahun lebih lah. Ya, dan sudah ada program-program yang disalurkan
Satu di antaranya awal pemberian modal sebanyak 250 jutaan kala itu awal-awal untuk memprotek terhadap pondok pesantren yang benar-benar memang mempunyai usaha. Kemudian dilanjutin dengan Undang-Undang Pondok Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 19, dan kita breakdown di dalam perda kita. Kita sudah mempunyai perda penyelenggara pendidikan pondok pesantren. Salah satu klausul pasalnya ada penambahan fungsi pondok pesantren. Selain fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan ekonomi. Maka kalau dilihat dari sisi itu, regulasi wajib hukumnya. Pemerintah bagaimana satu fungsi di dalam pondok pesantren sebagai pemberdayaan ekonomi ini harus ada afirmasi, harus diintervensi baik dalam policy budget maupun dalam perlindungan dan pendampingan yang lainnya. Jangan sampai hanya sekedar lab service kira-kira kayak begitu. Yang kedua, kalau dilihat dari besaran pondok pesantren se-Indonesia, terbesar di Jawa Timur. Jawa Timur, benar. Data ini masih fluktuatif. Ada yang mengatakan antara 6.800 hingga 7.200. Ya. Se-Jawa Timur itu? Se-Jawa Timur. Ya, kalau diambil garis tengahnya ya sekitar 7.000-an lah ya. Mulai dari santri kecil hingga santri ribuan. Oleh karenanya, kalau kemudian program OPOP ini dikembangkan di pondok pesantren sangat signifikan dalam rangka membentuk ekosistem industri halal. Kenapa saya katakan jumlah pondok pesantrennya banyak? Yang kedua, ketika ngomong pesantren, maka tentu di situ ada namanya agama Islam. Maka kalau kemudian kita ngomong halal, so pasti sangat proaktif kira-kira kayak begitu. Oleh karenanya, ketika OPOP ini ada pendampingan, ada penguatan, mulai dari pendampingan pemberdayaan sektor apa yang diberdayakan oleh pondok pesantren. Karena diharapkan namanya one product, one purpose, one product. Tentu kan ini bervariasi ya yang dimiliki. Kemudian ada pendampingan digitalisasi mulai dari pemasarannya hingga sistem pengelolaannya. Kemudian ada intervensi permodalan, visible not bankable, modal modal dengan bunga lunak. Kita ada namanya Prokresra, program kesejahteraan rakyat yang bunganya 3%. Kalau Prokresra 3% dalam setahun. Ada juga Bank UMKM 6% dalam setahun. Dan ada KUR, kalau KUR 4%. Oh, KUR 4%. KUR ini banyak. Bank Jatim ada, Bank UMKM ada, Bank Mandiri ada, BNI ada, BRI, banyak lah kalau KUR ya. Maka kalau itu dikembangkan, yang kemudian didampingi untuk produksinya supaya halal, luar biasa. Berarti istilahnya ini pemerintah ini benar-benar menaruh perhatian dan kemudahan lah untuk UMKM ini ya Bu ya? Iya, ya betul. Jadi kalau saya melihat dari konstruksi konstruksi pembangunan Jawa Timur yang tentu harus linear dengan pembangunan nasional. Hari ini temanya itu kan kemandirian ketahanan pangan melalui industri ekonomi inklusif yang produktif dan mandiri. Maka kalau kita ngomong ekonomi inklusif, ya kita ngomong sektor real Jawa Timur apa? Sektor real Jawa Timur adalah pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian itu bahan baku yang kalau off farm-nya itu bisa dikelola menjadi UMKM. Oleh karenanya
inklusif itu kan artinya menggurita dari berbagai sudut ya, dari berbagai daerah lah, merata kira-kira kayak produktif ya. Salah satu bentuk usaha produksi yang mampu meng-create itulah yang disebut UMKM. Sehingga akhirnya ya memang banyak program kita menggerus ke sana. Berarti bisa dikatakan bahasanya UMKM ini ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur ya Bu ya? Iya, salah satunya. Yang terbesar tadi 59,59% ya Bu. Nah, kira-kira kalau seperti itu dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konkret untuk pos anggaran dukungan ini seperti apa Bu di sektor UMKM ini? Ya, yang pasti satu permodalan. Ada beberapa modal lunak yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi pertanyaannya, apakah ini sudah menjangkau? Jawabannya belum. Artinya masih jauh dari angka kepuasan, ya, angka kepuasan. Itu satu. Yang kedua, perlu peningkatan SDM. Era ke depan ini kan semakin kompetitif, maka competitiveness harus dimiliki oleh para pelaku. Perlu upgrade pengetahuan, perlu upgrade taste, rasa, kan begitu, agar kemudian diminati kira-kira. Yang itu perlu pendampingan, mulai dari pelatihan ya hingga pada pasar. Jadi bagaimana pangsa pasar, pemerintah juga bisa melakukan intervensi. Kita hari ini melalui dinas perindustrian dan hampir semua dinas sektorial, yang saya katakan sektorial seperti tadi pertanian, perkebunan, peternakan, begitu itu hampir setiap 2 minggu sekali ini ada program misi dagang, karena tarif dagang internasional hari ini itu sangat tinggi, terutama Amerika Serikat, sekalipun dari 32% turun 19%, ini masih tinggi karena politik ekonomi dumping seperti Jepang kita masih belum ke arah sana, ya, karena keterbatasan fiskal aja sih kira-kira kayak begitu. Maka solusinya adalah harus misi dagang antar daerah. Nah, satu di antaranya yang dilakukan oleh pemerintah apa? Yaitu misi dagang. Masarkan produk-produk Jawa Timur ke berbagai 38 provinsi. Hari ini sudah 8 provinsi kalau nggak salah. Itu satu di antaranya. Yang tentu siapa yang diikutkan adalah pelaku-pelaku UMKM, terutama yang sudah memenuhi persyaratan. Satu di antaranya NIP, nomor induk berusaha, juga termasuk sertifikasi halal, juga HAKI, ini juga penting karena kaitannya dengan brand, kan begitu. Ini diajak dan itu muter, tidak melulu kepada pelaku UMKM A atau B, tetapi bagaimana bisa beberapa pelaku UMKM yang sekiranya bisa expand, bisa go internasional kira-kira kayak begitu, itu diajak. Berarti itu pelatihan, pendampingan, pasar, modal, juga ada, kita punya kampus Shopee. Kampus Shopee ini pusat pembelajaran, pusat pelatihan yang ada di Malang, yang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri, terutama yang ada di Malang. Di Dinas Koperasi UMKM juga ada setiap hari Selasa. Itu ada pelatihan, banyak pelatihan, dan itu di open di media. Karena sekali lagi era digitalisasi, kita tidak harus datang ke lokasi untuk daftar, tidak harus bertanya dan tidak harus punya koneksi. Karena semuanya di open. Karenanya masyarakat Jawa Timur bisa melihat di webnya Koperasi UMKM Jawa Timur atau di webnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu ada beberapa pelatihan-pelatihan.
Packaging juga ada pembinaan dan ada bantuan subsidi lah, subsidi. Karena persoalan Jawa Timur beberapa waktu yang lalu itu di packagingnya itu. Hari ini sudah oke sih, sudah kompetitif lah, sudah mampu bersaing tidak hanya di tataran daerah nasional tetapi sudah di global. Apa buktinya? Banyak produk-produk Jawa Timur yang masuk di beberapa pertokoan, tenan dan lain sebagainya di luar negeri. Itu sebagai bentuk itu. Oleh karenanya bagi kami yang terpenting pelaku UMKM itu tidak hanya cukup bertahan, tidak hanya cukup mampu eksis, tetapi bagaimana terus tumbuh dan naik kelas. Ini nih, ini poin yang menarik ini. UMKM tidak hanya bertahan tapi harus terus tumbuh dan naik kelas gitu, naik kelas. Mari kita minum kopi dulu, Bu, sebelum ngobrol lebih jauh ya. Masih. Ketika kita berbicara terkait bagaimana terus menumbuhkan sektor UMKM ini, Bu, tentunya yang paling utama ini akses permodalan, Bu. Iya. Nah, di akses permodalan ini masih sering ditemui para pelaku UMKM ini masih sulit mengakses di Bank Jatim ataupun di bank UMKM yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Itu kira-kira kenapa sih, Bu? Ya, sebenarnya tidak sulit ya, karena memang masih ada syarat yang namanya agunan. Nah, ini yang dirasa keluh kesah dari masyarakat ketika kami turun itu. Ya, Mbok Yao, tidak perlu ada agunan. Sebenarnya sudah visible not bankable. Satu di antara variabelnya ya bunga lunak. Harapannya tidak ada agunan. Ini plus minus, Mbak. Apa minusnya? Ketika tidak ada agunan, ada kekhawatiran. Akhirnya tidak mau bayar. Itu kan juga menjadi kekhawatiran. Ketika tidak mau bayar kan akhirnya NPL-nya tinggi. Kalau sudah NPL-nya tinggi kan mau nggak mau kan bangkrut, kira-kira kayak gitu. Oleh karenanya win-win solution menurut hemat saya, agunan iya, tetapi jangan yang mahal, jangan yang dirasa masyarakat ultramikro terutama ya, ultramikro yang nggak punya. Semisal BPKB sepeda motor, itu kan saya pikir hampir semua masyarakat punya, cukup dengan itu. Atau apa ya? Mungkin bisa jadi surat emas. Jadi bukan emasnya, tapi suratnya misalnya seperti itu. Jadi tetap ada agunan yang tidak memberatkan, terutama ultramikro. Karena kita prokrasra, sebut saja prokrasra. Ini kan maksimal kalau tahun ini 50 juta, Mbak. Kalau 2 tahun yang lalu, tahun yang kemarin itu 25 juta. Tentu besar harapan harus tepat sasaran, jangan sampai yang minjam malah justru yang bermodal. Kita berharap yang tidak punya modal memang. Oleh karenanya bagi ultramikro barangkali atau pelaku UMKM yang menjadi sasarannya. Nah, kira-kira apa mayoritas surat atau yang barang berharga yang mereka punyai? Saya pikir itu tidak harus memaksakan harus pakai sertifikat misalnya. Apalagi kemudian BPKB mobil misalnya kayak begitu. Harus 2 kali, selama ini kan 2 kali harganya, Mbak. Pinjam 25 juta, maka agunannya harus 50 juta. Nah, menurut hemat saya, orang mempunyai aset 50 juta terhadap ultramikro ya berat. Ya, benar. Oleh karenanya, yang penting ada agunan. Itu yang namanya visible. Itu sudah kami sampaikan juga kepada bank UMKM, karena yang leading sektornya itu bank UMKM dan Biro Ekonomi dan Dinas Koperasi UMKM juga. Lalu tindak lanjutnya dari mereka seperti apa, Bu, sejauh ini? Ya, akan dilakukan revisi SOP namanya. Revisi SOP tanpa perlu perda. Enggak, karena perdanya itu perda UMKM itu garis-garis pijakan secara global aja, secara garis besar. Tetapi untuk teknis sistem dan teknis itu di Pergub, sehingga cukup
pergubnya dirubah. Pergub itu turunannya dalam bentuk SOP. Tapi kami menyadari sih kenapa dinas kok begitu protektif kira-kira kayak gitu. Karena mereka juga harus mempertanggungjawabkan keuangan yang masuk di institusinya itu. Makanya kemudian kita harus jalan tengah tadi itu. Ya ada agunan tetapi yang dimampuni oleh masyarakat. Ya. Oke, berarti dan insya Allah tahun 2025-26 ini sudah lentur kok. 2002. Berarti itu ya, berarti sementara ini Komisi B salah satunya tuh mendorong lahirnya pergub untuk memperingan agunan dari pinjaman pegiat UMKM ini ya Bu ya. Iya. Dan yang kedua, menambah angka. Menambah angka agar supaya terjadi pemerataan lebih banyak lagi yang bisa merasakan, yang bisa mengakses dari pemodal itu, karena persentasenya sangat kecil. Targetnya dari Komisi B sendiri berapa Bu? Untuk jumlah yang pasti PAK ini kita tambahi 350 juta. Ya 350 miliar ya di PAK kemarin. Ya kalau ngomong target ya banyak sebenarnya Mbak. Cuma kan namanya APBD ini kan kita bagi-bagi kue lah. Untuk pendidikan berapa, pelayanan kesehatan berapa, karena kalau ngomong APBD itu kan yang wajib dulu. Yang wajib adalah pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan, itu harus didahulukan. Kemudian baru hal-hal yang dirasa emergensi dan prioritas. Salah satunya ini masuk pada skala prioritas. Karena masuk pada UMKM, kemudian sektor real. Berarti untuk bagaimana pemerintah Jawa Timur untuk mengakomodir UMKM ini nggak perlu diragukan lagi ya, termasuk dari DPRD Jawa Timur pun juga ikut mendorong agar dari sisi permodalan ini lebih mudah dan lebih bisa diakses oleh banyak pihak seperti itu. Nah, kita coba membahas lebih dalam lagi terkait bagaimana kesediaan pasar, Ibu. Karena seringkali nih pegiat-pegiat UMKM ini kesulitan untuk mengakses pasar, bahkan hingga ke mancanegara. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang jenengan ini, bagaimana Bu langkah konkret dari pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya agar pegiat UMKM ini dapat mengakses pasar yang jauh lebih luas? Ya, hari ini eranya digitalisasi sekali lagi, bahwa marketplace itu persentase pertumbuhan ekonominya, pertumbuhannya bukan ekonomi, pertumbuhannya itu 2 kali lipat dari market konvensional. Satu, pelatihan digitalisasi terkait dengan market. Dan ini sudah dilakukan, tapi masih sekali lagi masih belum masif, masih ada keterbatasan. Yang kedua, pendampingan. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan marketplace, pendampingan. Yang ketiga, pemerintah sudah berkontrak dengan beberapa marketplace, mulai Shopee, Bukalapak, banyak yang itu bisa diisi oleh pelaku-pelaku UMKM. Tetapi memang syaratnya ada, tidak semua automatically bisa. Satu diantaranya wajib hukumnya punya NIP, nomor induk berusaha. Sementara dari 9,7 yang punya NIP itu kalau sekarang ya sekitar 2000-an lah. Artinya kesadaran pengetahuan masyarakat masih belum menyeluruh. Lagi-lagi perlu sosialisasi karena NIP ini dibuat melalui online, tidak harus datang, tidak harus tahu kantornya, cukup melalui webnya Dinas Koperasi UMKM. Itu. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, pemerintah membuka akses dengan cara misi dagang. Jadi misi dagang ke beberapa daerah. Jadi sengaja tahun ini pemerintah Indonesia tidak akses ke misi dagang luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang hari ini kita harus melakukan efisiensi, kira-kira kayak begitu. Oleh karenanya kita diperbanyak misi dagang ke antar pulau namanya. Ya, satu diantaranya itu yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk akses pasar.
Memang ada sih beberapa melakukan pameran, karena pameran itu juga salah satu wahana untuk promosi ya, untuk diketahui cara publish. Tapi sekali lagi juga tidak bisa menghandle banyak. Bagi kami yang terpenting hari ini pelaku UMKM, karena eranya digitalisasi, ya bagaimana kita mampu meng-create dari setidaknya 5 platform digital, terutama TikTok yang hari ini paling kencang ya. Ya sudah, kita bikin pasar sendiri. Paling sederhana adalah live di TikTok. Sederhana. Lah daripada smartphone kita hanya untuk WA kan, kira-kira kayak begitu. Ya kita fungsikan itu. Oke, Bu, ya, sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, kira-kira kebijakan prioritas seperti apa yang menjadi masukan dari Komisi B, utamanya terkait sertifikasi halal UMKM ini? Yang pasti kita berharap masyarakat bisa mengakses program-program pemerintah terkait dengan penguatan UMKM. Satu diantaranya NIP, dan itu gratis. Kemudian halal terutama untuk produk mamin, kosmetik dan kesehatan, karena yang diwajibkan itu. Fashion sebenarnya iya sih, karena beberapa waktu lalu kita ada isu sepatu yang mengandung minyak babi dan kira-kira. Tetapi setidaknya 3 produk ini wajib baginya. Itu kemudian berharap tadi ada sentilan pondok pesantren ya, sentilan pondok pesantren ya, untuk bisa lebih diperkuat lagi, sehingga melalui pondok pesantren ini akan muncul role model terkait dengan pengembangan industri halal. Ya. Karena kalau pondok pesantren 6.800 semuanya punya produk misalnya, atau separuh punya produk dan itu bersertifikasi halal, itu sudah menjadi warna tersendiri bagi Jawa Timur, menjadi pilot projectnya nasional, menjadi percontohan, sehingga tentu itu harus ada dukungan anggaran yang cukup terkait dengan itu. Termasuk kami mendorong agar terjadi percepatan pembangunan kawasan industri halal. Tidak hanya di Sidoarjo, tetapi bagaimana muncul di hampir semua kabupaten. Tidak harus membangun sebenarnya. Kita ini banyak tanah-tanah maupun gedung idle yang tidak berfungsi, yang di pihak ketigakan, ada juga yang mangkrak. Ya, ini yang rencana akan ada perda pemfungsian tanah-tanah idle dan gedung-gedung yang mangkrak. Salah satunya bisa difungsikan untuk itu, menurut industri halal ya, Bu ya. Ya, untuk laboratorium halal, kemudian fasilitasi pengurusan sertifikasi halal. Kalau sudah demikian nanti full di seluruh Jawa Timur ada, ya selesai saya pikir. Sehingga apa yang diinginkan oleh Jawa Timur, kawasan halal, industri halal nasional di tahun 2027 akan bisa terwujud. Ya. Luar biasa sekali ya Bu, masukan-masukan dari Komisi B DPRD Jawa Timur ini ya, benar-benar menyeluruh gitu. Nah, terakhir Ibu, mungkin ada pesan singkatnya untuk masyarakat ataupun pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kita semua dapat saling bergotong royong nih dan bersinergi untuk meningkatkan industri halal dan UMKM di Jawa Timur, Ibu. Terhadap masyarakat Jawa Timur, ayo manfaatkan akses program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik dalam hal pengurusan nomor induk berusaha, kemudian sertifikasi halal, haki, yang itu gratis baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua, era digitalisasi, berharap bahwa masyarakat Jawa Timur adaptif terhadap itu. Ayo kita create produktivitas kita dan kita create digitalisasi sebagai
sebagai pasar ya, sebagai pasar market kita, sehingga tidak lagi kita mengandalkan uluran intervensi pemerintah yang besar, karena faktanya memang kita masih belum bisa menjangkau secara merata. Dan besar harapan saya upaya Pemprov untuk menjadikan industri halal Jawa Timur tahun 2027 ini menjadi ekosistem halal bisa tercapai. Tentu dukungan dari pemerintah kabupaten kota juga harus bersinergi bersama. Apa yang bisa dilakukan kabupaten, apa yang bisa dilakukan pihak provinsi maupun pusat harus bersama-sama ke arah itu, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk waktunya, untuk masukannya, dan untuk semua paparannya. Oke, semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di episode Kopi Nawa selanjutnya. Oke, sampai di sini obrolan kita terkait industri halal dan bagaimana mengembangkan UMKM di Jawa Timur. Sampai jumpa di episode Kopi Nawa selanjutnya.